Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pasar kompetitif. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lingga Febra Sasti, NIM 01021182328015. Perkenalkan, nama saya Talkasya Gazia Ramadhani dengan NIM 01021282328077. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifa dengan NIM 01021282328133. Nah, masuk ke dalam keseimbangan pasar tenaga kerja, yang dimana bab ini menganalisis sifat-sifat equilibrium dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Kita akan melihat bahwa jika pasar kompetitif dan jika perusahaan yang bekerja bebas masuk dan keluar dari pasar ini. Alokasi equilibrium ini, pekerja ke perusahaan adalah efisien. Penyortiran pekerja ke perusahaan memaksimalkan keuntungan total yang diperoleh pekerjaan dan perusahaan akhir-akhir ini dengan berdagang satu sama lain. Equilibrium dalam pasar tenaga kerja tunggal yang kompetitif. Nah, yang dimana terdapat grafik equilibrium ini tercapai pada titik perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan tenaga kerja. Nah, pada titik ini upah equilibrium terbentuk di mana setiap pekerja yang bersedia bekerja dengan keterampilan dan produktivitas tertentu dapat memperoleh pekerjaannya. Nah, yang dimana yang pertama itu ada kurva permintaan tenaga kerja atau kemiringan negatif. Yang dimana perusahaan itu cenderung mengurangi pekerja saat tingkat upah tinggi karena biaya tenaga kerja meningkat. Nah, upah yang lebih tinggi mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja atau berakhir ke teknologi hemat tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah kurva penawaran tenaga kerja atau kemiringan positif, yang dimana semakin tinggi tingkat upah, semakin banyak individu yang tertarik untuk bekerja. Upah yang lebih tinggi itu membuat pekerja lebih menarik bagi individu. Terakhir ada efisien maksimal dalam equilibrium. Nah, pada equilibrium ini tidak ada surplus dan tenaga kerja atau pengangguran sukarela atau kekurangan tenaga kerja. Equilibrium menciptakan efisiensi maksimal dengan mengoptimalkan total surplus di pasar tenaga kerja. Optimalisasi alokasi sumber daya. Tenaga kerja disalurkan ke sektor yang membutuhkan sesuai dengan upah yang mencerminkan nilai produk marginal. Equilibrium ini menciptakan distribusi tenaga kerja yang sesuai. Penyesuaian terhadap perubahan dalam permintaan atau penawaran tenaga kerja. Perubahan seperti peningkatan teknologi atau masuknya pekerja baru akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menyesuaikan ke equilibrium baru untuk mencerminkan kondisi baru dengan perubahan pada tingkat upah dan jumlah pekerja. Tujuan equilibrium. Equilibrium bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam pasar tenaga kerja. Selanjutnya, equilibrium kompetitif di seluruh pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja kompetitif mencapai efisiensi alokasi sumber daya dengan memastikan bahwa setiap pekerja mendapat upah sesuai dengan nilai produk marginalnya. Dalam kondisi ini, perusahaan memperkerjakan tenaga kerja hingga biaya untuk pekerja tambahan sebanding dengan manfaat yang diperoleh, menghasilkan alokasi Pareto optimal. Faktor ini juga mendistribusikan tenaga kerja merata di berbagai sektor dari wilayah karena perbedaan upah mendorong pekerja untuk berpindah ke pekerjaan atau lokasi dengan upah yang lebih tinggi. Efisiensi ini meningkatkan produktivitas dan menjaga keseimbangan antara penambahan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, penerapan kebijakan pajak gaji dan subsidi. Pajak gaji menurunkan upah bersih pekerja dan meningkatkan biaya bagi pemberi pekerja, mengurangi total surplus pasar tenaga kerja. Sebaliknya, subsidi tenaga kerja menurunkan biaya perekrutan dan mendorong peningkatan lapangan kerja dengan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke atas dan meningkatkan kesempatan kerja pada upah yang lebih tinggi. Pajak gaji versus tunjangan yang diamanatkan. Yang pertama, pajak gaji. Beban biaya ditanggung oleh pekerja dan perusahaan, menurunkan upah bersih pekerja dan meningkatkan biaya tenaga kerja bagi perusahaan. Dapat menurunkan permintaan tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pekerja yang dipekerjakan. Yang kedua, kebijakan tunjangan yang diwajibkan. Meningkatkan biaya tenaga kerja tetapi pekerja
mungkin menerima penurunan upah jika mereka menghargai tunjangan seperti asuransi dan pensiun. Tunjangan ini dianggap sebagai nilai tambah bagi pekerja yang mengurangi dampak negatif pada kesempatan kerja. Efek keseluruhan bagi pengurangan pekerja cenderung lebih kecil dibanding pajak gaji karena tunjangan meningkatkan kesejahteraan pekerja. 5. Mobilitas tenaga kerja dan konvergensi upah. Mobilitas tenaga kerja adalah kemampuan pekerja untuk berpindah antar wilayah atau faktor guna mencari peluang dengan upah lebih tinggi atau kondisi kerja yang lebih mendorong terjadi konvergensi upah antar wilayah dengan perbedaan upah. Konvergensi upah. Pertama, pekerja berpindah dari wilayah berupah rendah ke berupah tinggi meningkatkan pasokan harga tenaga kerja di wilayah tinggi. Yang kedua, membantu mengurangi ketimbangan upah antar wilayah secara alami. Efisiensi alokasi tenaga kerja. Mobilitas memfasilitasi distribusi tenaga kerja yang lebih merata, efisien, memungkinkan pekerja mencari kesejahteraan maksimal. Faktor yang mempengaruhi mobilitas: biaya pindah, keterikatan sosial, hambatan administrasi, perbedaan peraturan ketenaga kerjaan, intensif dari perusahaan seperti tunjangan relokasi untuk menarik pekerja antar wilayah. Peran kebijakan pemerintah. Yang pertama, kebijakan yang mendukung konektivitas dan mengurangi hambatan seperti sertifikasi keterampilan yang diakui antar wilayah. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dan kebijakan transportasi untuk meningkatkan mobilitas. Dampak ekonomi. Yang pertama, konvergensi upah membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah, meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja, serta mendorong produktivitas dan distribusi pendapatan yang lebih baik.